Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Pak Wayan. Siang. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi sebelum Pak Wayan melakukan pembelajaran di kelas, jadi saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang dilakukan di kelas. Jadi gimana keadaannya Pak Wayan, sehat? Astengkare sehat. Iya Pak. Iya, jadi Pak Wayan, mungkin Pak Wayan sudah melakukan persiapan terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Yang pertama mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan Pak Wayan lakukan. Oke. Adapun tujuan dalam pembelajaran nanti yang akan saya lakukan yaitu di mana saya menginginkan peserta didik yang saya ajar itu bisa atau mampu menganalisis tentang permasalahan yang terjadi karena bioteknologi, terutama yang ada di sekitar lingkungannya mereka. Jadi itu tujuan utamanya, di mana nanti akan ada beberapa indikator-indikator yang ya minimal mereka kuasai dalam pembelajaran nanti. Seperti itu, Pak. Jadi nanti Pak Wayan akan mengambil tema dengan tujuan pembelajaran tentang bioteknologi. Iya, bioteknologi. Nah, selama ini kira-kira siapa Pak bioteknologi yang Bapak amati dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Jadi selama ini kita bioteknologi yang sudah kita laksanakan itu yang paling sering sekali adalah dalam pengolahan makanan, yaitu dalam pembuatan tape. Ini yang paling dekat sekali dengan realita anak-anak. Kemudian selain itu salah satunya juga dalam bidang kesehatan, yaitu vaksinisasi. Kemarin anak-anak juga sudah mengalami vaksin. Jadi biar mereka lebih relate lah terhadap apa itu bioteknologi dan bagaimana permasalahan serta mereka tahu solusinya nanti gimana, seperti itu. Jadi secara ideal kira-kira apa yang Pak harapkan dari anak dalam belajar? Oke, jadi idealnya yang saya inginkan sekali adalah mereka bisa berpikir kritis terhadap perkembangan daripada bioteknologi ini, lebih peka. Selain itu juga saya inginkan mengembangkan karakter mereka, yaitu terutama dalam hal kerjasama, karena saya sering sekali lihat sekarang anak-anak lebih individual. Nanti dalam pembelajaran itu akan ada sesi diskusi, sesi kerjasama, di mana kerjasama mereka itu sangat penting. Kemudian mereka juga bisa saling menghargai pendapat temannya, karena ini juga kadang-kadang anak-anak itu yang sekarang saya lihat karena mereka individual sangat jarang sekali mau menghargai pendapat temannya, masih tingkatan egonya masih tinggi. Selain itu juga selain kerjasama, menghargai teman, pendapat teman, sudah yang saya inginkan juga adalah di sini anak-anak itu lebih peduli, lebih care terhadap permasalahan di sekitar mereka. Bukan cuma asal tahu, tapi mereka lebih nanti gimana ke depannya, seperti itu. Tadi sudah Pak Wayan sudah sampaikan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapainya yang spesifik yang seperti apa Pak? Kalau area pengembangannya yang paling dominan itu adalah berpikir kritis, ya, karena dengan tujuannya yang saya menganalisis, yang tadi di awal saya sampaikan menganalisis, otomatis mereka harus bisa berpikir kritis, tingkatan berpikirnya lebih tinggi dari biasanya. Jadi lebih peka lagi menggali informasi tentang permasalahan-permasalahan bioteknologi di sekitar mereka. Seperti itu, Pak. Jadi area pengembangan spesifiknya adalah tentang bagaimana anak supaya bisa berpikir kritis ya, dalam proses pembelajaran dan permasalahan yang besar. Nah, tentu Pak Wayan pasti sudah mempersiapkan tentang pembelajarannya, baik dari segi rencana pembelajaran, media pembelajaran. Nah, mungkin Pak bisa sampaikan strategi yang dipersiapkan. Oke, adapun strateginya nanti, di mana nanti model pembelajaran yang saya ambil adalah PBL atau Problem Based Learning. Karena apa? Karena PBL ini sangat relevan sekali dengan tingkatan berpikir kritis tadi yang ingin saya capai. Selain itu juga nanti di kelas itu nanti akan ada secara umumnya saya sampaikan bahwa di mana nanti di awal saya biasa persepsi dulu, memberikan salam, kemudian menanyakan kondisi mereka, habis itu pembagian kelompok. Nah, disinilah mereka sudah mulai kerja samanya. Kemudian nanti akan saya berikan beberapa topik atau permasalahan yang masih relate dengan kehidupan nyata, yang masih ada hubungannya dengan bioteknologi. Di sini nanti mereka akan berdiskusi, berliterasi,
dengan teman di dalam kelompoknya untuk mencari pencegahan dan solusi dari permasalahan yang mereka ambil. Seperti itu. Jadi Pak Wayan akan menggunakan PBL, problem based learning, dalam proses pembelajaran sehingga anak bisa betul-betul menggali dan relate dengan kehidupan yang dalam sehari. Jadi actually Pak Wayan ini juga akan warna lebih menyenangkan, lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga saya mau menambahkan, karena dalam pembelajaran saya ini saya menggunakan nanti aplikasi berbasis web, Pak. Di mana aplikasi ini saya gunakan adalah padlet.com. Nah, di sini nanti semua interaksi itu akan kelihatan. Jadi anak-anak diskusi, dia bisa menanggapi satu dengan yang lain. Nah, selain itu juga nanti saya akan menyuruh anak-anak, walaupun mereka sudah secara aplikasi, secara IT, saya juga menyuruh mereka nanti akan presentasi untuk mengeluarkan pendapatnya. Siapa tahu ada keterbatasan dari aplikasi ini, mungkin dari karakter yang tidak bisa sampai mungkin ribuan karakter, mungkin mereka harus menyampaikan langsung. Jadi nanti saya berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapat secara langsung seperti itu. Jadi dengan mengintegrasikan IT itu anak akan lebih menyenangkan, lebih interaktif dalam proses belajar. Terima kasih Pak Wayan. Jadi saya juga ada sabar lagi untuk ke kelas, sehingga kita bisa melihat bagaimana proses pembelajaran yang Pak Wayan lakukan, dan tentu dengan tujuan pembelajaran yang Pak Wayan ingin capai. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin itu yang kita bisa percakapkan hari ini, dan kita tutup dengan para masadi. Om Santi Santi. Semua berdiri. Katurang Panjali. Om Swastiastu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, mudah-mudahan baik ya. Sudah sarapan? Sudah. Silakan lakukan absensi dulu. Ya, ayo silakan nak. Silakan duduk dulu. Lewat sini. Ayo. Ya, sedikit. Sudah. Lakukan absensi dulu bagi yang belum ya. Bagi yang sudah, ucapkan terima kasih. Ya. Oke. Untuk hari ini sedikit pembelajaran kita akan berbeda. Ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada dalam bioteknologi. Waktu ini kalian sudah mempelajari tentang bioteknologi, terutama dalam pembuatan KP, ya, di mana kalian sudah praktek langsung, kemudian presentasi, bahkan mencicipi KP dari teman kalian. Tapi bioteknologi bukan cuma dalam hal pengolahan makanan saja, ada dalam bidang yang lain, ya. Contohnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian maupun bidang yang lain. Nah, nanti kita akan bahas dari ketiga bidang tersebut. Sudah? Kemudian nanti kalian akan berkelompok, berdiskusi. Ya, bagaimana pencegahan dari masalah tersebut? Nanti akan Bapak berikan topik-topik, kalian memilih satu saja topiknya. Kemudian kalian diskusikan di kelompok, pencegahannya bagaimana? Sudah, dan berikan ide kreatif kalian tentang solusinya untuk menanggulangi hal tersebut. Bisa ya? Oke, Bapak berikan waktu sekarang kurang lebih 5 menit untuk mencari kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Boleh kalian ini? Ya, cowok. Bebas nah. Silakan. Cowok silakan, cowok cewek silakan. Ayo, tukar posisinya. Ya. Silakan. Boleh balik silakan. Ayo. Ya, tempat duduknya silakan kalian balik. Ya, boleh kalian tengah. Silakan. Ya, jangan takut. Ayo silakan. 4. Ya, boleh 5, boleh. Ya, silakan. Ayo, ini satu kelompok ya. Ayo. Silakan pindah nah. Cari kelompok dulu. Ayo silakan secepatnya.
sarden nih. Sudah? Karena pada sarden nih. Sudah semuanya? Oke. Ini Doli, kelompoknya berdua. Boleh bagaimana? Silakan cari. Satu boleh, satu boleh, ini boleh. Ya. Boleh. Ya, sudah ya. Oke, perhatikan sekarang ya. Nanti kalian, nah di depan ini adalah permasalahannya. Sudah, linknya sudah Bapak bagikan di WA group. Ya, ada beberapa topik dari bidang pertanian. Topik pertama yaitu berkurangnya spesies asli karena munculnya spesies baru hasil rekayasa. Topik kedua, kebalnya hama terhadap pestisida maupun obat lainnya. Ya. Kemudian pada bidang makanan, sedikitnya variasi produk olahan bioteknologi. Kemudian topik kedua, sulitnya dalam pembuatan produk olahan bioteknologi. Dalam bidang kesehatan ada juga beberapa topik di sini. Yang pertama itu adalah munculnya penyakit baru, ya. Kemudian yang kedua adalah resistensi penyakit yang lama pada obat yang lama. Artinya penyakit tersebut, ya, penyebab penyakit tersebut dia resisten atau dia kebal terhadap obat. Nah, bagaimana pencegahannya seperti itu nanti? Topik ketiga, makin banyaknya obat sintetis, jadi obat buatan dari bahan-bahan kimia yang kurang baik bagi tubuh. Bisa ya? Kalian cuma pilih satu topik saja. Mau bidang yang manapun boleh. Ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bagaimana pencegahan kalian. Nanti kalian bisa ketik ramah plus. Kalian maunya berapa? Misalkan bidang kesehatan di subjeknya topik berapa? Ya, di handphonenya langsung boleh. Kemudian nanti isi, misalkan perhatikan nak, kelompok 1 ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 dan 7. Bisa? Misalkan nanti kalian K1 bidang makanan di subjeknya sudah, kemudian isi pencegahannya apa kira-kira. Silakan berikan solusi kalian. Ya boleh kok, tiap kelompok boleh, tiap orang dalam kelompok boleh memberikan pendapatnya, nanti akan muncul di sini. Ya, begitu pula dengan solusi yang dianjurkan. Bapak berikan kurang lebih waktu kalian untuk diskusi, untuk memilih topik dan memberikan ide-ide itu 15 menit. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Jelas? Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan. Ya. Nanti kita akan lihat di depan. Ya, siapa boleh kalian diskusikan. Menurut saya seperti ini ya, boleh. Nanti langsung kalian kerjakan, silahkan. Sudah muncul di linknya. Ini aja linknya langsung. Boleh bebas, boleh satu kelompok satu idenya, atau mungkin tiap kelompok di dalam kelompok punya ide yang tersendiri juga boleh. Tapi ingat isi, kalian K1 misalkan K1 makanan gitu kan, topik 2 langsung berikan pencegahannya apa. Ya. Bisa ya, jadi nggak harus satu kelompok satu. Mungkin kalian punya pendapat yang tersendiri, silahkan. Ya, nanti kelompok yang lain akan lihat loh. Oh, saya pakai topik yang ini boleh. Seperti itu. Dan kalian pun nanti akan Bapak tunjuk ya untuk berpendapat mengenai apa yang kalian tulis. Perwakilan boleh langsung dari tempat duduknya, ya nggak harus ke depan. Bisa ya? Silakan diskusikan dulu. Pencegahannya apa? Pilih bidangnya yang mana? Kemudian kira-kira solusinya apa ya? Nah, karena ini yang kalian ya yang masih keras sekarang yang ini. Masalahnya lagi. Bapak ganti dulu lahannya biar tidak berubah ya. Ya. Kenapa nak? Gimana? Biar lebih kelihatan ya.
kurang jelas? Ayo silakan Nak, ya. Ya. Nah, boleh. Topiknya sama, tapi bisa saja kamu berpendapat boleh. Tapi topiknya sama, jangan sampai misalkan Marsha, topiknya tentang protokol kesehatan ya. Kemudian Engel nggak match, tapi tetap satu, tapi pendapatnya beda boleh. Nah, kalimat kesehatan, topik berapa mau mengambil? Topik satu, pencegahannya apa? Bisa ya? Boleh kok, nggak harus anu aja, boleh kelompok teman-teman yang lain, misalkan ya ide yang buatkan aja, nggak salah, jangan? Ya, boleh. Topiknya tetap satu. Jangan sampai satu kelompok topiknya berbeda. Gitu. Ya, jangan nanti satu kelompok misalkan Anggun dia topiknya kesehatan, yang ini topiknya makanan, enggak. Satu kelompok topiknya sama, tapi pendapatnya berbeda, ide-idenya. Ya. Ayo. Jangan takut Nak, Pak, saya takut salah, nggak masalah. Ya, lebih bagus kalian salah di sini. Nanti kita diskusikan. Ya, biar kalian tahu, oh ternyata misalkan topik satu pada bidang ini seperti ini loh pendapatnya dari teman saya. Ayo. Bagi yang sudah silakan publikasikan, jangan istilahnya Pak saya takut Pak nanti diledekin, nggak usah. Ya, karena di sini kita berbagi pendapat, ya, saling kolaborasi pendapat, ya, bukan saling menjatuhkan. Ayo, ya, tentang pertanian ya. Oke, topik 1. Oke, tentang berkurangnya spesies asli karena munculnya spesies baru atau tanaman transgeni kan sekarang lagi wah-wahnya loh. Nah, sehingga tanaman yang asli itu berkurang. Nah, itu bagaimana pencegahannya untuk kalian? Nah, ya, contoh kalau kalian mungkin sentul tahu? Tanaman sentul di Bali nggak tahu ya? Tanaman kapuk juga nggak tahu mungkin ya? Tahu kapuk tapi sentul nggak tahu ya, karena sudah punah. Ya, bahkan padi Bali yang di mana itu Jatilui itu salah satu padi asli Bali, cuma sekarang dia terancam posisinya dengan padi-padi yang baru. Nah, gitu. Bagaimana caranya pencegahannya? Nah, itu yang kalian ambil topiknya ya. Oke, silakan cari solusi dan pencegahannya. Pertama, yang baru. Ya. Satu kali aja. Ambil kalian bisa kalian kelompok 7. Kemudian saya ambil topik saksi dan PKK. Oke. Misalkan bukan kemudian bukan atau boleh, nggak masalah. Ayo, yang sudah silakan ditulis pencegahannya. Ya, jangan diskusinya kalau tidur, fokus pada permasalahan. Menjelaskan dulu pencegahannya apa, dia ngambil topik apa, pencegahannya apa, dan solusinya gimana, baru nanti kita diskusikan. Ya, oke, Bapak mulai dari salah satu kelompok deh dulu. Kelompok 7, mungkin siapa yang mau mewakili? Nah, ayo silakan berdiri. Nama saya Fadai Febri Antini dari kelompok 7. Di sini
kami mengambil tema atau topik tentang kesehatan. Topik ke-1, munculnya penyakit baru. Kemudian cara mencegahnya dengan tidak memakan atau meminum minuman yang kurang sehat karena bisa mengakibatkan munculnya penyakit baru. Solusi yang harus dianjurkan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetap sehat agar tidak terkena penyakit dan agar tidak muncul penyakit baru, dan mengurangi kontrak dengan orang yang sakit atau mengurangi kontrak dengan binatang pembawa penyakit, serta rajin melakukan aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang sehat. Oke, segitu saja nak. Ya, kita close ya kepada teman-teman. Diri, kemudian berikan pendapat. Yang lainnya perhatikan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Marsha. Jadi saya ingin menambahkan pendapat terhadap kelompok 7 yang mengambil topik tentang topik 1 bidang kesehatan berupa munculnya penyakit baru. Untuk cara pencegahannya dapat ditambahkan berupa mencari atau membuat obat yang dapat mencegah penyakit tersebut, bukan hanya mencegahnya dengan cara tidak minum minuman yang berbahaya saja. Baik, terima kasih. Itu saja. Oke, berikan applause ya. Ada pendapat? Oke, silakan dulu. Ya, perkenalkan diri, berikan pendapat. Ya, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menambah pendapat dari kelompok 7. Ya. Cara mencegah merupakan cara yang dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, oke. Berikan applause sudah ya. Ayo. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Kelompok 5 kanun ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit pendapat dari kelompok 7. Nah, jadi topik ini kan munculnya penyakit baru. Pada saat ini sangat marak munculnya penyakit baru, contohnya seperti COVID-19, yang dimana awalnya COVID-19 ini berasal dari flu burung dan kemudian karena faktor bioteknologi berubah menjadi COVID-19. Nah, ada pun solusinya, salah satu solusinya yaitu kan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di China karena pasar hewan dan makanan laut mentah. Jadi menurut kami kelompok 5 sebaiknya kita menjual makanan ataupun apapun itu dengan higienis dan sehat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, berikan applause ya. Ada lagi sebelum kita rangkum sedikit ya. Kalau tidak, Bapak tambahkan sedikit ya. Seperti yang dibilang oleh temannya tadi, kelompok 5 ya, anggun, di mana biasanya penyakit yang baru ini dia muncul karena dari penyakit yang nah, penyakit yang lama ini kenapa kok bisa berevolusi istilahnya ya? Evolusi karena tindakan kita, salah satunya kita itu cuek terhadap diri kita. Contoh, seandainya kalau kalian sakit ya, kemudian kalian diberikan obat, terutama antibiotik yang harusnya dihabiskan, pasti dokternya mati-mati. Pak, Bu, Nak, ya, Adik, tolong habiskan obatnya. Baru 2 hari kalian sudah tidak minum. mendingan ya, kemudian kalian stop. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya evolusi. Ya, evolusi daripada agen penyebab penyakit. Ya, contohnya kalian disuruh 3 hari, waktu obatnya itu habis. Baru 2 hari masih ada sisa obat, kalian stop. Ya, begitu lagi kalian kena penyakit yang sama, ini kan masih ada sisa.
tentang penyakit yang sama, kalian diberikan obat dengan dosis yang sama, tidak akan mempan karena dia sudah berevolusi, ya, berevolusi, gitu. Kemudian kalian biarkan, makanya salah satu pencegahannya betul tadi ya yang dibilang oleh kelompok 7 maupun kelompok yang lain bahwa menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah ingat, ya, kalau kalian makan, terutama obat, diberikan obat, itu harus sampai habis, jangan sampai adanya evolusi tadi, ya, karena ini yang paling sering kejadian. Kalau kalian dikasih obat, kalian baru 2 hari sudah mendingan, stop, tiba-tiba lagi penyakit yang sama, diberikan obat yang sama, nggak bisa 2 hari kalian sembuh, pasti lebih lama. Karena itu nanti dia sudah evolusi, walaupun dia nggak kelihatan, gitu loh. Ya, bisa ya? Oke, itu tentang topik 1. Oke, sekarang kita coba ke kelompok 3, ya. Ayo, silakan kelompok 3. Enggak ada kelompok 3. Oke, silakan perwakilannya. Kalian ambil topik apa? Jadi di sini kelompok 3 di topik yang pertanyaan, topik 1 yaitu kurangnya spesies asli karena munculnya spesies baru. Oke. Jadi cara pencegahannya yang pertama adalah mengembangbiakan spesies asli dengan spesies asli. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ini terjadi karena spesies baru muncul karena adanya evolusi dari spesies asli dengan spesies baru. Jadi alangkah lebih baiknya jika spesies asli dikembangbiakan dengan spesies asli agar tidak muncul spesies baru. Yang kedua adalah melestarikan spesies asli. Yang selanjutnya adalah memisahkan spesies asli dengan spesies baru agar tidak terjadi perkembangbiakan antara spesies asli dan spesies baru. Yang selanjutnya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana agar spesies baru tidak muncul berlebih dan spesies lama tidak punah. Yang ketiga membuat penangkaran agar dapat memisahkan spesies baru dan spesies asli. Yang keempat adalah membuat papan larangan. Papan larangan itu dimaksudkan berupa dilarang berupa peringatan agar orang-orang tidak menangkap spesies asli dan membuat spesies asli menjadi punah. Adapun solusinya adalah karena spesies baru tidak mempunyai pemangsa alami sehingga dapat memisahkan kehilangan alam dan membuat berkurangnya spesies asli. Oleh karena itu harus ditemukan solusi berupa membuat atau mencari insektisida atau pestisida yang dapat mengatasi munculnya terlalu banyak spesies baru. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, berikan plus ya. Oke, kelompok 3 mengambil tentang bidang pertanian topik 1 yaitu munculnya spesies baru yang mengancam punahnya spesies lama atau spesies yang asli. Contoh realnya di sini adalah padi ya. Realnya sekali adalah padi. Padi Bali dulu, padi Bali mungkin kalian tahu ya. Kalau padi kalian pasti anggap semuanya sama ya, padahal dia berbeda. Ya. Kalau padi Bali itu bisa kalian temukan di Jatiluwe. Cuma sekarang populasinya yang semakin kecil. Karena apa? Karena kita manusia populasinya semakin besar, banyak. Sehingga apa? Kebutuhan makanan kita juga Semakin besar. Ya. Salah satunya yang paling utama adalah beras. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya rekayasa genetika, salah satunya tanaman transgenik. Contoh ini tanah kita, contoh kalian makan semangka merah, makan banyak bijinya, ya kan? Ya. Kemudian ilmuwan berpikir, aduh banyak bijinya, kurang bagus. Kita hilangkan bijinya, akhirnya muncullah tanaman semangka baru. Tapi dengan adanya tanaman semangka baru, ini menyebabkan terjadinya tanaman semangka yang lama yang banyak bijinya itu mulai ditinggalkan. Ya,
Karena nilai jual juga mempengaruhi saya beli semangka ini, ya kan? Selain itu juga semangka yang baru, ini buahnya bisa lebih besar, ya lebih besar dibandingkan semangka yang biji lama berbiji lebih sedikit. Ini salah satu realnya. Ya, mungkin ada pendapat yang lain dulu tentang munculnya spesies baru yang mengakibatkan spesies lama itu mulai punah. Dan ini harus kalian sadari, nah, jangan kalian ikut-ikutan. Nanti saya mau bikin deh tadi semangka tanpa biji. Mungkin nanti tanaman yang lain, ya, durian tanpa biji. Bagus ya, bagus untuk kita, ya. Tapi apa dampaknya? Spesies asli itu akan punah. Ya, tidak ada namanya lagi galur murni. Ya, bahkan kita pun kadang-kadang sudah melewati batas manusia ini, yaitu mencoba mengkloning. Ya, walaupun sampai sekarang belum bisa. Ya, sudah bisa tapi belum sempurna sekali. Ya, kalau pada tanaman itu sudah berhasil cloningnya, tapi pada hewan sempurna. Ya, solusinya yaitu kita harus bijak kembali mana yang memang benar-benar mau kita bikin, ya, merayakan, mana yang tidak boleh. Karena ingat, sedikit ya tambahan, tidak selalu tanaman transgenik itu cocok dengan tubuh kita. Ini juga yang akan menyebabkan terjadinya penyakit baru, munculnya penyakit baru tanaman transgenik ini. Ya, jadi tidak selalu dari virus, dari makanan kita pun bisa muncul penyakit yang baru. Bisa ya. Jadi baik dalam bidang apapun tentang bioteknologi itu ada dampak positif dan negatifnya. Kita harus peka, jangan cuek. Cueknya apa? Biarkan saja. Padahal ini yang sering kita lihat, sering bersinggungan dengan dunia kita. Bisa paham? Ada pertanyaan dulu tentang permasalahan dalam bidang bioteknologi, baik itu dalam bidang kesehatan, makanan, maupun dalam bidang pertanian. Kalau dalam bidang makanan gimana Pak? Ya, salah satu contohnya topik permasalahan tadi adalah sedikitnya variasi, ya. Itu kembali ke kreativitas kita. Ya, kalau dulu mungkin tape dibungkus pakai ini, sekarang pakai mika atau yang lainnya. Jadi kreativitas kita. Bahkan sekarang kalau kalian lihat ya, wine, anggur itu hasil fermentasi, ya. Yang semula, yang dulu itu harganya kalau di luar negeri pada saat revolusi industri itu harganya sangat murah. Sekarang anggur harganya lumayan karena dia diolah menjadi minuman keras, wine. Ya, dibandingkan anggur biasa yang kalian makan itu harganya bisa berkali-kali seperti ini. Tapi ada dampak negatifnya. Ingat, bioteknologi itu bagaikan sedang berkembang dua, tergantung kita mengolah. Bisa ya? Bisa? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, ya, silahkan kalian kembali dulu ke tempat masing-masing, ya. Boleh balik dulu, ya. Atau gimana pendapat kalian atau apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Siapa yang mau berbagi dulu? Ayo, keluarkan saja, nggak masalah Pak. Saya kurang senang gini. Oke, nggak masalah. Ya, untuk perbaikan kita ke depan. Ada? Ya, silakan Anda. Ya, dibangun kok.
saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang bioteknologi karena pelajaran hari ini dan mengetahui permasalahan teknologi dalam bidang pertanian, kesehatan, dan makanan. Berikut beserta dengan cara mencegahnya dengan solusi yang dianjurkan. Sehingga Pak. Itu aja. Oke, berikan plus untuk ya. Oke, sedikit Bapak rangkum kembali, ingatkan kembali. Sudah? Jadi ada pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari yaitu yang pertama bahwa bioteknologi itu sangat penting dan dibutuhkan oleh kita. Ya. Tapi dalam penggunaannya harus sebijak-bijaknya. Jangan sampai istilahnya berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan, karena akan menimbulkan masalah, bukannya ya, itu Bapak rangkum sedikit secara garis besarnya pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, sudah Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita awali dengan penganjali umat, kita akhiri juga dengan informasi. Oke, kelas. Semua berdiri. Natural Santi. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Bapak. Sebelumnya yang Tuhan Pangasung Karu Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Wayan? Astung Karu baik. Pak Wayan, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan bercakap-cakap terkait dengan hasil dari pembelajaran yang Pak Wayan lakukan kemarin, dan di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang yang pertama adalah menanyakan dalam proses pembelajaran yang Pak Wayan lakukan, agar Pak Wayan bisa menceritakan apa yang sudah Pak Wayan lakukan dalam proses pembelajaran. Ingat semua atas waktunya. Adapun proses pembelajaran yang dapat saya ceritakan yang sudah saya lakukan, di mana kegiatan ini berlangsung di kelas 10.3 pada jam ke-4 dan ke-5 ya, selama 2 jam, dan materinya yaitu tentang bioteknologi. Subnya lebih mengkhusus adalah tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bioteknologi. Nah, adapun di sini yang ingin saya tunjukkan yaitu agar anak-anak itu bisa berpikir kritis. Makanya di tujuan pembelajaran saya itu tentang menganalisis bagaimana sih solusi daripada permasalahan-permasalahan yang masih berhubungan dengan bioteknologi di kehidupan kita. Dan karena dia menganalisis, makanya saya menggunakan contoh modelnya yaitu problem based learning, ya, PBL di sini. Nah, adapun alur dari prosesnya di sini ada garis besarnya yaitu 3, yaitu pertama kegiatan pembuka, persepsi, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pembuka persepsi di sini seperti biasa, yang pertama penganjali umat, begitu saya masuk, kemudian mengabsensi siswa, kemudian menanyakan kabar siswa, ya, apakah minimal mereka happy atau tidak begitu masuk ke kelas, gitu, siap atau tidak untuk saya mulai pembelajaran seperti itu. Dan kebetulan waktu ini mereka sudah siap. Kemudian setelah itu baru mulai ke intinya. Nah, di inti ini saya membentuk kelompok dengan cara random. Jadi tidak mengkhusus dia pintar-pintar enggak, tapi random, di mana satu kelompok kecil ini terdiri dari 4 orang. Ya, kemudian saya berikan LKPD, kemudian berikan permasalahan-permasalahan yang mana mereka akan diskusikan, dan permasalahan di sini pun topik-topiknya lumayan banyak. Mereka yang akan memilih di dalam kelompoknya. Jadi tiap kelompok itu bisa saja sama ataupun berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selain itu, setelah mereka diskusi, nanti saya akan random acak untuk presentasi. Kemudian kelompok yang lain menanggapi, mungkin memberi saran atau
mungkin dia menambahkan seperti itu. Setelah itu baru setelah semuanya presentasi mungkin 1-2 kelompok, baru saya klopkan, kita diskusi besarnya. Ya, nanti saya mungkin pertegas mana yang harusnya miskonsepsi ataupun tidak. Kemudian di terakhir itu saya berikan refleksi tentang pembelajaran di penutupnya. Apakah menurut mereka pembelajaran ini membosankan, menyenangkan, bermanfaat atau tidak bagi mereka itu sendiri. Dan ditambah di sini juga saya selipkan sedikit dengan menggunakan handphone, di mana saya menggunakan aplikasi Padlet, yang mana di sini kenapa memilih Padlet, kenapa bukan yang lain? Karena di sini saya inginkan anak-anak itu bisa dia berargumen, mengeluarkan pendapat. Ternyata pada kenyataannya masih ada lah, walaupun sudah banyak yang berani, tapi masih ada anak-anak yang belum berani secara terbuka mengeluarkan pendapatnya, seperti itu. Ya, tadi Pak Wayan sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran. Nah, dilihat dari indikator pencapaian pembelajaran yang Pak Wayan targetkan, bagaimana Pak Wayan? Nah, karena di sini saya kan yang utama adalah tentang berpikir kritis, ditambah dengan karakter siswa, yaitu bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, seperti itu. Tapi fokus utamanya yaitu tetap berpikir kritis. Nah, dari proses pembelajaran kemarin yang saya lihat langsung, di mana anak-anak sudah berani, saya bilang hampir 90% itu anak-anak sudah bisa berpikir kritis. Hal ini dibuktikan dari mereka sudah berani bertanya, menanggapi pendapat teman, kemudian bahkan berani untuk mengajukan pendapat sendiri, seperti itu. Walaupun masih ada beberapa anak yang istilahnya sebenarnya mereka punya potensi untuk mengeluarkan pendapat, tapi masih mungkin rada-rada malu, kurang pede, seperti itu Bapak. Jadi ya kalau menurut saya sih anak-anak yang pemalu ini mungkin kurang dorongan motivasi internalnya, seperti itu. Jadi dilihat dari pencapaian secara umum Sudah tercapai. Nah, tadi Pak Wayan menyampaikan bahwa ada beberapa anak yang malu menyampaikan pendapatnya. Jadi Pak Wayan kira-kira yang anak seperti ini, bagaimana upaya Pak Wayan supaya anak itu tergerak untuk menyampaikan gagasan dan sebagainya? Baik, terima kasih. Adapun teknik-teknik saya, ya salah satunya kenapa saya memilih Padlet, karena dengan sistem teknologi yang anak-anak biasa gunakan ya, dia lebih fasih, dia akan mengeluarkan pendapatnya dibandingkan secara langsung. Nah, saya menggunakan Padlet di sini untuk mengajak anak-anak, ayo coba deh tulis, kalau memang malu untuk mengeluarkan pendapat, tulis deh ide kalian. Nanti akan saya tampilkan lewat LCD. Nah, jadi mereka biar tahu, oh ternyata apa yang saya tulis itu direspon oleh guru, yaitu saya. Nanti saya akan bacakan, oh si ini pendapatnya ini sudah bagus, oh ini juga bagus, perlu ditingkatkan. Jadi biar semua anak itu dapat perhatian dari kita. Karena saya merasa anak-anak yang yang pemalu ini, kadang-kadang kita merasa generalisasi saja, oh yang pintar-pintar sudah bisa, berarti yang pemalu ini juga sudah bisa, padahal mereka perlu didorong lebih, seperti itu Bapak. Jadi tekniknya seperti itu, salah satunya dengan menggunakan Padlet, ataupun kalau tidak ada misalkan teknologi, saya biasanya menyuruh anak-anak, nah silahkan tulis dulu, nanti begitu kamu mau berpendapat, bertanya, ataukah memberikan saran atau usul, silahkan berdiri, baca apa yang kamu tulis. Gitu, karena kadang-kadang kita pun memberikan pendapat secara langsung, kadang-kadang apa yang ada di otak yang keluar bisa saja berbeda. Seperti itu Bapak. Jadi strateginya adalah Pak Wayan di samping menggunakan Padlet juga bisa menggunakan beberapa tulis yang nanti pendapat anak ditulis dan disampaikan kepada anak. Jadi anak yang keterbatasan menggunakan verbalnya bisa datang lewat tulisan. Baik sekali Pak Wayan. Nah, terkait dengan observasi yang saya lakukan di kelas, jadi dari area pengembangan yang Pak lakukan, yang pertama berpikir kritis itu sudah tampak di kelas, di mana Pak Wayan memberikan suatu pilihan topik teknologi, lalu
lalu dari tangkapan dan juga presentasi dan diskusi itu sudah ada peningkatan pemikiran. Yang kedua adalah dari aspek kerjasamanya itu sudah muncul dalam pembelajaran, itu terlihat dari keterlibatan antara kelompok dan juga antar siswa dalam pembelajaran kelas. Lalu untuk menghargai pendapat orang lain juga sudah muncul di pembelajaran, itu tampak dari sikap menghargai pendapat, tampak jelas dalam diskusi dengan antar kelompok, dengan guru dan sebagainya, itu sudah muncul sikap menghargai pendapat. Nah terakhir Pak Wayan itu sudah menggunakan teknologi informasi, di mana menggunakan aplikasi Play.com ya. Nah, ini anak-anak bisa menggunakan itu sebagai bentuk media untuk menyampaikan beberapa pendapatnya walaupun tidak lisan tapi saya berdasar gitu. Nah mungkin dari supervisi kita pada hari ini mungkin Pak Wen punya rencana ke depannya bagaimana nanti yang Pak ingin kembangkan untuk ke depannya. Baik, terima kasih. Untuk rencana ke depan sebenarnya saya ada beberapa rencana pribadi sebenarnya ini, di mana saya akan mengembangkan 2 buah alat atau tools yang membantu kita, yaitu yang pertama adalah e-modul yang berbasis Android nanti, yang kedua adalah asesmennya yang berbasis iSpring tapi dengan web HTML. Nah, untuk yang e-modul sendiri di sini sebenarnya sudah dalam proses pembuatan, cuma nanti mungkin perlu dikembangkan lagi karena saya perlu uji coba lagi, dan semoga bisa nanti di tahun ajaran baru itu sudah bisa digunakan oleh anak-anak. Jadi adapun indikator oh ternyata saya sudah berhasil, itu adalah anak-anak sudah bisa menggunakan, mengimplementasikan e-modul saya. Begitu juga dengan asesmen saya, seperti itu. Jadi menggunakan e-modul nanti yang kembangkan dan juga asesmen yang berbasis iSpring. Ya. Jadi luar biasa sekali Pak Wayan. Nanti ada rencana pengembangan diri ke depannya, sehingga dalam proses pembelajaran lebih meningkat dan juga pembelajaran tersebut berpihak kepada murid. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan nanti saya bisa masuk ke kelas ini ya, dan saya juga belajar di Pak Wayan bagaimana menggunakan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Wayan pada hari ini, dan mudah-mudahan Pak Wayan bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran yang berpihak kepada dan itu bersatu dengan para nasabah. Om Santi.